wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, justru itulah yang menjadi penyemangat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan salah satu program dari ISNU Media Crop, yakni kajian Ramadan. Tentu tidak hanya di sesi ini, akan sesi-sesi selanjutnya. Terus kenapa Pak jenengan lebih memilih jamu bumi dalam istilahnya untuk jamu pupuk, jamu sehat tanah daripada pupuk yang sudah packingan atau pupuk instan yang bisa dikelola dipakai oleh para petani gitu ya. Oh, nggih. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin bagian dari motivasi saya juga untuk terjun di dunia pertanian ya. Karena kenapa tadi saya katakan bertani ini adalah ladang dakwah juga, kemudian jalan untuk kita mendekatkan diri pada Gusti Allah. Karena sebetulnya di Al-Quran juga sudah disebutkan ya, larangan ya pada umat manusia, pada yang namanya manusia itu untuk tidak membuat kerusakan. Yang di sana ada di salah satu ayat disampaikan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, justru itulah yang menjadi penyemangat saya, atau salah satu keinginan saya kenapa terjun di dunia pertanian. Karena saya ingin mengikuti perintahnya Gusti Allah untuk tidak merusak bumi. Nah, itu untuk tidak merusak lahan pertanian. Nah, kalau kita pakai pupuk kimia sintetis yang berlebihan, sudah banyak penelitian yang membuktikan itu bisa merusak bumi, padahal kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Padahal kenyataannya di akar rumput, Pak ya. Nah, itu petani masih meyakini bahwa kalau nggak ada pupuk ya nggak bisa hidup. Sampai macam itu, Pak. Iya, gitu. Betul. Ya, itu. Apa tanggapan Jen kaitan apa statement petani yang mengatakan bahwa kalau nggak ada pupuk sampai nggak bisa hidup. Nggak panen lah mungkin ya, nggak panen atau nggak bahkan poyo iso urip. Nah, itu kan sudah, kalau bahasa ekstrimnya kita kan naudzubillah bisa dikatakan sudah masuk pada kemusyrikan sebenarnya ya. Karena meyakini bahwa yang menghidupkan itu bukan Allah, artinya ada kekuatan lain selain Allah yang memberi kehidupan. Nah, disitulah indahnya tantangan. Kenapa kita sebagai sarjana, sebagai santri itu perlu terjun ke lapangan. Karena masih banyak di sekitar kita, di lingkungan kita yang meyakini hal itu, yang itu mereka nggak tahu, mereka nggak merasakan. Betul, nggak sadar. Mereka nggak sadar. Nah, mereka melakukan kemusyrikan kecil. Nah, ini yang saya sebut kenapa bertani ini sebagai ladang dakwah juga. Selain ladang kita, untuk kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan belajar di kampus, di universitas ataupun di pondok pesantren, karena masih banyak semacam itu, dan itu real, itu sering saya jumpai, apalagi dalam kondisi saat ini yang pupuk itu sudah langka luar biasa, artinya pupuk subsidi. Nah, mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi ini. Ini kesempatan bagi kita, untuk dakwah, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh di kampus ataupun di pondok pesantren. Dengar-dengar saya mendengar bahwa jenengan itu membuat sebuah pupuk yang itu yang dari alam, artinya dari bio, dan itu hasilnya nggak kalah jauh sama pupuk yang dari pabrik. Betul. Yaitu karena sebetulnya bukan karena jamunya yang sakti ya. Ada juga teman-teman itu yang menyebut JST itu bukan jamu sehat tanah tapi jamu sakti tenan. Tapi ini juga yang perlu kami luruskan, bahwa kalaupun ada tumbuhan itu bagus, sebetulnya bukan karena jamunya yang hebat atau karena pupuknya yang bagus, tapi semata-mata pertolongan Gusti Allah. Ya, itu yang memang perlu selalu kita tanamkan. Bukan formulanya yang bagus. Kalau formula
saya kira hampir semuanya lah itu sudah bagus-bagus, banyak penemu, tapi apa gunanya kalau hanya membuat orang kembali pada kemusyrikan. Kemarin musyrik sama percaya sama NPK misalkan, sama Mutiara atau sama Urea atau sama Ponska, tapi setelah pakai jamu ini musyrik lagi ke JSD, kan salah lagi. Jadi mungkin saya lebih memilih ya sebetulnya bukan karena jamunya, karena Gusti Allah welas ya sama kita. Dengan kenapa welas ya, kita berusaha untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi tadi, karena jelas larangannya surat Al-A'raf itu kalau nggak salah, Al-A'raf 58. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tahu khaufa wa tama'ala. Di situ jelas sekali kita dilarang untuk membuat kerusakan. Prasangka saya karena kita nggak ngerusak tadi, akhirnya Gusti Allah memberikan hasil yang baik tadi. Karena sudah terbukti bahwa yang menggunakan jamu ini ya banyak alami, kita bikin sendiri kan. Jadi kita tahu tidak ada satu bahan pun yang berbahaya gitu loh. Artinya kandungannya juga sama persis bisa dibuat sama seperti yang pupuk dari pabrikan. Justru lebih lengkap. Kalau yang dibuat pabrik itu kan unsurnya hanya tertentu ya. Misalkan contoh kalau boleh sebut merek Ponska ya, atau mungkin Mutiara atau yang lainnya lah. Kan di situ kandungannya hanya NPK. Kan jelas. Padahal yang dibutuhkan tanaman apakah NPK atau ya bukan. Tanaman itu sama dengan kayak kita manusia, dia juga butuh protein, butuh mineral, butuh vitamin, butuh air, butuh sinar, banyak sekali faktor penunjang. Bukan hanya si pupuk ini. Lah ini yang perlu kita sampaikan. Bahkan juga sebetulnya kalau yang kami pahami ya, penentu itu mikronya ya, unsur mikro ya. Kalau ngomong di pertanian kan ada unsur makro sama mikro. Lah mikro ini nggak ada gunanya juga sih si makro ini kalau mikronya nggak seimbang. Yang membuat tanaman bagus kalau yang saya pahami setelah membaca banyak artikel ya, intinya pada keseimbangan. Bukan hanya NPK itu ya nggak akan bagus, karena kebanyakan N pun terbukti dia justru akan membuat tanaman nggak bisa berbuah. Kalau terlalu banyak N artinya dia tumbuh tok. Terlalu rimbun itu juga nggak bisa tumbuh tanaman. Jadi keseimbangan. Nah kalau kita bikin sendiri itu sudah jelas, kita tahulah betapa lengkapnya. Misalkan sebut salah satu bahan, karena bahan jamu yang saya pakai ini resep dari Bengkel Bumi ini ada 14 macam ya. Itu contoh kelor lah. Kelor itu udah berapa kandungan, mulai protein, kalsium dan lain sebagainya, luar biasa. Artinya kalau banyak kelor dan hal-hal yang ada di sekitar kita, berarti itu bisa dipelajari dan mudah Pak ya, berarti. Betul, ya. Artinya petani-petani yang di desa, di akar rumput itu bisa mempelajari hal itu. Iya. Bahannya murah, meriah, bisa tanam sendiri, tidak perlu ada ketergantungan pada pabrikan. Dan itu bisa didaur ulang ya, kita tanam, tumbuh, kita ambil, kita ada nanti dari alam kembali ke alam. Nah, semacam itu kan asik sekali. Artinya siklus atau ekosistem tadi, mata rantai kehidupan akan jalan seimbang. Jika begitu nanti akhirnya membuat selain keseimbangan alam juga kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Betul sekali. Ya itu termasuk dosa-dosa kecil atau bahkan dosa besar ya, dosa besar yang tidak disadari oleh para petani. Di situ mungkin kalau kemungkinan diagnosa saya kenapa petani nggak sejahtera ya, karena salah satunya mereka itu tidak sadar bahwa sudah melakukan dosa besar. Selain kemusyrikan, mereka juga merusak tanah itu sudah jelas larangannya Gusti Allah. Kemudian panen yang dihasilkan pun juga meracuni orang. Artinya dengan menggunakan pupuk kimia yang berlebih, dengan pestisida yang berlebih, itu kan membuat residu kimia itu yang terbawa makanan yang dimakan manusia juga berbahaya. Mungkin nggak terasa, tapi kalau sudah akumulasi kan akhirnya juga banyak menimbulkan penyakit yang itu membuat orang susah akhirnya gitu loh. Terus Pak, ngomong terkait tantangan Pak, tantangan petani ini hari ini seperti apa Pak, gambaran dari jenengan Pak? Ya kalau ngomong tantangan yang jelas semakin sempitnya lahan itu menjadi
problematika ke depan yang akan kita hadapi, kemudian mau berinovasi, kemudian mau belajar itu juga nampaknya menjadi terkendala tersendiri ya. Jadi itu tantangan yang luar biasa, bagaimana kita petani mau terus belajar dan berinovasi itu sebetulnya juga masalah yang membuat kami memilih menekuni terjun di dunia pertanian. Artinya tantangan itu harus kita kita jawab dengan memberikan solusi-solusi real pada para petani. Minat juga ya Pak. Jadi apalagi teman-teman muda ini saya lihat kalau bertani itu masih menganggap bahwa pekerjaan petani itu hal yang ya nggak menguntungkan satu, terus mungkin kotor mungkin, dan mungkin kurang keren. Nah, ya betul. Itu yang saya jumpai di Indonesia. Tapi ketika kemarin saya main ke Australia atau mungkin ke Korea itu ya beda. Jadi atau Jepang, nah itu udah luar biasa. Nggak ada petani yang glubrut endut kayak di tempat kita, ya jarang lah. Semua teknologi ya Pak. Makanya ini yang menjadi misi kami, bagaimana membuktikan juga bahwa bertani itu keren, bertani itu menyenangkan, dan juga nggak identik dengan kemiskinan, nggak identik dengan hal-hal kotor, nah semacam itu. Yang terakhir berarti Pak, apa saran panjenengan untuk generasi muda kaitan pertanian dan bertani Pak? Ya alhamdulillah, mungkin untuk teman-teman dulur-dulur muda, untuk sahabat-sahabat pemuda, mari jadi pahlawan, mari jadi generasi pemberi solusi. Karena saya pernah baca sebuah atau mendengar sebuah quote ya. Jadi kalau ingin menguasai dunia, maka kuasailah pangan. Jadi no food no life, bahasanya gitu. No food no life ya, no sampai food segitu. No life, nggak ada makanan nggak ada kehidupan. Betul. No food no life, no farmer no food. No farmer no food. Iya, no farmer no food. Artinya kalau nggak ada petani yang mau menanam, atau nggak ada pemuda yang mau menjadi petani, maka sama juga tidak ada kehidupan, karena nggak ada pangan. Semacam itu. Jadi mari menjadi generasi pemberi solusi dengan menjadi petani. Sebanyak apapun keuangan atau sekaya apapun kita, kalau nggak ada makanan yang bisa kita makan, ya makan uang juga nggak akan mengenyangkan. Makanya mari percaya diri bahwa bertani ini adalah sesuatu yang istimewa. Bahkan Mbah Hasyim, ladang dakwah, media kita untuk mendekatkan diri ke Gusti Allah juga luar biasa kalau di pertanian. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU, salah satu pendiri NU, juga berpesan bahwa petani adalah penolong negeri. Ya, mari jadi penolong, mari ngikut Mbah Hasyim Asy'ari untuk nguri-nguri NU berjuang melalui pertanian. Karena petani itu keren. Salam dari kami, no food no life. Baik, sahabat-sahabatku, jangan lupa tetap ikuti channel kita, karena kita akan menunjukkan hal-hal yang terus edukatif. Cukup sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.